Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NPM 30620566057, kelas 21. Di sini saya akan menyampaikan video yang berjudul Eksplorasi 7 Kebudayaan Universal 5 Suku di Indonesia dari hasil bedah buku saya. Pembukaan. Selamat pagi, kembali lagi dengan acara Indonesia Nusantara bersama saya, pembawa acara Miftahul Jannah, yang akan menemani kalian. Kami menyajikan berita terhangat dan terunik untuk memulai hari Anda. Negara Indonesia yang memiliki keberagaman adat istiadat, suku, bangsa, dan Nusantara yang menjadi daya tarik sendiri bagi negara ini. Ada 7 pokok kebudayaan yang dapat ditemukan pada setiap suku yang ada di dunia, yaitu peralatan hidup, teknologi, sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, bahasa, kesenian, sistem ilmu dan pengetahuan, serta sistem kepercayaan. Pertama, suku Nias yang akan kita bahas memiliki bahasa asli sendiri yang digunakan oleh penduduk Pulau Nias. Sistem pengetahuan di sini flora, yaitu tumbuhan yang terdapat menjadi tumbuhan domestik seperti kopi, cengkeh, dan coklat. Sehingga masyarakat suku Nias ini bermata pencaharian berladang dan berkebun dengan alat bercocok tanam di ladang seperti kapak, besi, dan cangkul. Alat memuai padi yang disebut batu tua masih berupa pisau kecil. Agama yang dianut suku Nias pada masa sekarang sebagian besar sudah memeluk agama Kristen dan sedikit menganut agama Islam. Dahulu agama asli mereka disebut aduh atau penyembah roh. Kesenian suku Nias antaranya seperti seni ukir, tenun, dan seni tari. Selanjutnya kita akan membahas suku Mangandau yang memiliki bahasa Belawang Mangandau. Sistem pengetahuan juga meliputi flora dan fauna, sehingga bermata pencaharian berkebun dan beternak. Masyarakat suku bangsa Belawang Mangandau ini masih beranggapan bahwa mereka berasal dari keturunan Gomalangit dengan istrinya. Sistem peralatan hidup dan teknologi pada suku ini belum cukup berkembang, sehingga peralatan rumah tangga pun masih bernuansa tradisional. Sedangkan agama yang dianut suku ini bermayoritas agama Islam, walaupun agama lain juga ada sebagian kecil seperti agama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kesenian jamrah itulah kesenian tradisional khas Belawang Mangandau yang masih ada dan masih dilestarikan oleh penduduk sekarang. Yang ketiga, suku Mangandau Malakabanda yang menggunakan bahasa Indonesia dialek Maluku. Pengetahuannya meliputi lingkungan kelautan dan fauna, sehingga mata pencaharian hidupnya menjadi nelayan dan berkebun. Suku ini bergaul dengan baik dan kegiatannya bersama-sama, walaupun peralatan tradisional juga masih bernuansa tradisional. Suku ini di suku ini beragama Islam, Kristen, Konghucu, serta kebudayaan tingkah laku budaya Barat Belanda berdominan kepulauan ini. Yang keempat, suku Toli-Toli dengan bahasa Toli-Toli atau bahasa Totali atau Tonli yang berkerabat dengan bahasa di daerah Filipina, Sulawesi Utara dari luar yang menyebabkan pertambahan penduduk sehingga berkembang permukiman dan munculnya golongan-golongan sosial baru. Hampir seluruh kabupaten Toli-Toli ini beragama Islam dan hanya 5% beragama Kristen dan beragama Hindu dan Buddha. Kemudian suku Tomini yang akan kita bahas memiliki bahasa Poso dan bahasa Ledo. Suku Demi sendiri memiliki 2 suku-suku, yakni suku Lioli dan suku Lauje. Kekerabatan suku domestik memiliki sistem hubungan kekerabatan bilateral, sedangkan sistem ekonomi atau mata pencaharian hidupnya masyarakat suku ini sebagian hidupnya dengan menanam cengkeh dan kopra. Selain itu juga ada yang berdagang ikan, berdagang, dan ikut kegiatan penebangan kayu di hutan-hutan.
Agama Tomini telah memeluk agama Islam, tetapi upacara-upacaranya berasal dari kepercayaan asli. Keseniannya, adat perkawinan suku Tomini ialah seorang perantara merunding mas kawin. Pernikahan adat antara sepupu bisa diterima dan dipoligami dan diizinkan walaupun tidak banyak dilakukan. Terima kasih, waktu berpisah sudah tiba. Berita kita hari ini cukup sampai di sini. Saya Miftahul Jannah selaku pembawa acara undur diri dan berterima kasih atas waktunya. Selamat bekerja.